Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini ada berkat baru buat kita, pagi ini ada ide baru buat kita, pagi ini ada hikmat baru buat kita. Karena setiap pagi biarlah firman-Nya kita dengar, janjinya kita renungkan, dan kebaikannya terjadi di hidup setiap kita. Pagi ini saya mau bahas kisah tentang Paulus dalam perjalanannya mau naik banding ke Roma. Maka kemudian dia ada dalam perjalanan menggunakan sebuah kapal, lalu terjadilah sebuah badai besar. Dan kalau kita baca di Kisah Rasul 27, kita mulai ayat 20 sampai 24, kita pelan-pelan akan baca ayat ini. Ayat 20 dikatakan, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Badainya terus-menerus, tantangannya terus-menerus, putus harapan bisa selamat. Kemudian ayat 21, dan karena beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu bertabah hati, sebab tidak seorang pun dari antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Kalau kita perhatikan ayat ini mengajarkan ketemu masalah, karena sebelumnya Paulus sudah kasih tahu jangan kita berlayar karena cuacanya nggak baik. Tapi mereka memaksakan, lalu Paulus dibawa untuk menghadap Kaisar. Saya menyebutnya Paulus akan ketemu Kaisar naik banding, tapi Paulus akan memberitakan Injil juga kepada Kaisar. Dalam kalimat yang lain saya mau katakan, Paulus dipromosi sama Tuhan. Ada promosi dari Tuhan. Sekarang dia harus Injil diberitakan lewat hidupnya lebih luas lagi. Pelayanannya lebih luas lagi. Tapi untuk sampai ke seberang, di perjalanan ada badai. Dan badai itu terus menerus sehingga matahari pun gak kelihatan, bintang pun gak kelihatan, gelap gulita. Mereka udah beberapa lama gak makan. Tapi kemudian ada malaikat Allah menjanjikan pasti akan ketemu Kaisar. Ada janji Tuhan di hidup kita. Tuhan gak punya rencana jahat buat kita. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tuhan punya masa depan yang indah buat anak-anak kita. Tapi dalam perjalanan seringkali ada badai di bisnis kita. Mungkin ada badai di masalah-masalah kehidupan setiap kita. Paulus dalam perjalanannya menuju ke Kaisar menggunakan kapal. Kapalnya di tengah jalan hancur. Tapi karena kapalnya hancur bukan berarti itu membuat Tuhan gak bisa bawa Paulus ketemu Kaisar. Hari ini seringkali mungkin kau dapati, seringkali kita menggunakan gelar kita untuk sampai di tujuan. Tapi seringkali ada orang yang punya gelar jauh lebih banyak. Ketika kita interview orang yang punya gelar, punya pengalaman yang lebih banyak, ada di tempat di mana kita juga mendaftarkan diri atau melamar pekerjaan. Mungkin kita andalkan pengalaman, andalkan gelar kita, tapi ada orang punya gelar lebih banyak, pengalaman lebih banyak. Kayaknya gelar kita dibuat hancur, pengalaman kita dibuat hancur. Mungkin bisnis kita bukan kita gunakan untuk jadi berkat buat banyak orang, untuk kita berkarya, tapi kita mulai mengandalkan bisnis kita untuk kita mengalami pemeliharaan. Sehingga tanpa sadar hati kita bukannya mengandalkan Tuhan, mengandalkan bisnis kita. Sehingga seringkali bisnisnya dibuat hancur supaya kita tahu bahwa sekalipun gak ada bisnisnya hancur, Tuhan tetap pelihara kita. Seringkali
Ada koneksi-koneksi orang hebat yang kita kenal, kemudian ketika kita butuh bantuannya, orang-orang itu jadi seperti nggak kenal sama kita, melupakan kita, teleponnya nggak diangkat-angkat. Kenapa semuanya jadi kayak hancur rencana kita? Supaya kita nggak andalkan kehebatan kekuatan kita. Kapal yang kita gunakan kadang-kadang harus hancur supaya kita tahu. Di sini dikatakan, Paulus bilang sama mereka semua, bertabah hati. Supaya kita tetap percaya. Kapalnya hancur bukan berarti kita nggak sampai di Kaisar. Sarananya hancur bukan berarti Tuhan nggak bisa promosi kita. Bisnisnya hancur bukan berarti Tuhan nggak bisa pelihara kita dan keluarga kita. Kadang-kadang sarana yang digunakan, kapal yang digunakan hancur untuk membuktikan bahwa kasih Tuhanlah yang bawa kita sampai di tujuan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini? Yang pertama, kita perlu tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Yang kedua, ya kita harus punya iman bahwa sumber segalanya bukan kapal yang kita gunakan. Sumber segalanya adalah Tuhan. Saya ingat ketika saya baru menikah, saya punya bisnis warnet. Baru nikah, kemudian istri saya mengandung, warnetnya hilang. Semuanya hilang. Sekarang jadi ada beberapa hal yang harus dibayar, warnetnya hilang. Istri saya lagi mengandung. Saya nggak punya kerjaan. Singkat cerita, kandungannya mulai besar. Tapi ketika kandungannya mulai besar, istri saya ketemu teman SD yang hanya ketemu kelas 1 SD. Karena kelas 2 pindah ke SD yang lain. Ketemunya di Facebook, ngobrol-ngobrol. Ya nggak satu kepercayaan, tapi tanya lagi ngapain, sekarang kerjaannya apa. Singkat cerita, temannya itu bidan, punya klinik bersalin. Singkat cerita, temannya itu datang, periksa di rumah, punya bidan pribadi. Padahal usaha bisnis hancur. Tapi Tuhan bisa kirim bidan pribadi, nggak mau dibayar, bahkan dia kasih susu, kasih vitamin, kita belum beli, dibayar nggak mau. Singkat cerita, sampai lahiran, all free. Tuhan mau kasih tunjuk sama saya. Kadang-kadang sarananya hancur, kadang-kadang rencana kita kayaknya hancur, tapi jangan lupa janji Tuhan nggak pernah hancur. Tapi jangan lupa Tuhan tepati janjinya. Dia bukan cuma janji, dia akan bawa kita sampai di tujuan. Paulus tetap sampai ketemu Kaisar walaupun kapalnya hancur. Kalau engkau sedang hadapi masalah kehancuran saat ini, percayalah, berimanlah bahwa janji Tuhan nggak gagal di hidupmu. Percayalah bahwa apa yang Tuhan janjikan, seringkali Tuhan buktikan ketika semua rencana kita justru hancur, rencana Tuhan terjadi di hidup kita. Jangan kecil hati, jangan tawar hati, kuatkan hatimu, tabahkan hatimu. Lihat bahwa Tuhan sanggup melakukan semuanya untuk hidup kita. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Boleh naikkan doamu setiap kita yang gabung dengan Morning with the Word. Hari ini Tuhan sedang menguatkanmu. Seringkali yang kita lihat hancur, tapi tenang aja. Kapalnya bisa hancur, tapi Paulus tetap ketemu Kaisar. Gelar kita mungkin nggak bisa kita andalkan lagi, uang kita nggak bisa kita andalkan lagi, orang-orang yang punya jabatan, koneksi kenalan kita nggak bisa kita andalkan lagi, tapi janji Tuhan selalu dapat diandalkan. Tuhan sanggup bawa kita sampai kepada tujuan Tuhan buat hidup kita, buat keluarga kita. Naikkan doamu, datang serahkan setiap masalah, setiap tantangan di hidupmu pagi hari ini. Bawa hidupmu, bawa hatimu. Bahkan minta berkat baru, minta urapan baru buat hidupmu, buat keluargamu. Dan biarlah firman ini beri kita kekuatan yang baru. Saya mau doa buat setiap kita gabung dengan Morning with the Word. Hamba berdoa, biarlah umatmu dilawat, dijamah Tuhan, ada berkat baru, urapan yang baru, kasih setia Tuhan yang baru, melawat, menjamah kami, buat kami mengerti bahwa kami punya Tuhan yang dapat diandalkan.
Tuhan yang tidak pernah kecewakan kami, Tuhan yang punya rencana dan pasti jadi di hidup kami, rencana yang terbaik, yang tidak pernah kami pikirkan, yang jauh lebih baik dari pernah yang kami pikirkan dan doakan. Dalam nama Yesus, biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sedang menunggu jawaban doa. Pagi ini, sepanjang hari ini Tuhan tunjukkan ada jawaban terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Biarlah setiap pagi ada berkat baru bagi banyak orang, ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Tuhan Yesus berkati. See you.